Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ayah dan Bunda. Terima kasih sekali untuk partisipasinya pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada orang tua wali murid dari PG, TK, SD Semesta yang bergabung pada acara parenting pada pagi hari ini. Saya perkenalkan akan segera hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Irit Maulana Sapta sebagai moderator dari acara parenting pada pagi hari ini. Kepada Bapak Irit, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya di sini? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ita Rosita selaku Kepala Sekolah SD Semesta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Semesta, serta Ayah dan Bunda sekalian peserta seminar Parenting Series Sekolah Semesta. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul bersama meskipun lewat ruang virtual pagi hari ini untuk bisa mendengarkan bersama-sama seminar parenting. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, seminar parenting kali ini bertemakan menjadi guru untuk Ananda, pendampingan anak di masa pandemi. Acara yang pertama, sebelum pembicara nanti masuk, marilah kita buka bersama-sama acara seminar hari ini. Semoga dilancarkan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita lanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Mr. Hadi. Mr. Hadi ada di sini. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mr. Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara seminar pada pagi hari ini diberikan kelancaran, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tudhhirna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha da'al darajat wa tuballighuna bi asal khayat min jami'il khairati fil hadhi wa ba'dal amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai kami dalam memberikan kasih sayang yang tulus untuk anak-anak kami, sebagai langkah untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak kami, karena sungguhnya anak-anak kami adalah amanah-Mu yang Engkau letakkan kami. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami dalam dididik anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Hadi. Acara berikutnya, Ayah dan Bunda sekalian, adalah welcoming speech dari Kepala Sekolah SD Semesta kepada Ibu Ita Rosita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dapat berkumpul secara daring pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua selalu dalam berkahnya, dalam tuntunannya, dalam setiap langkah yang kita tapaki di atas muka bumi ini. Selamat datang kepada ayah dan bunda, rekan-rekan, sahabat-sahabat, guru-guru kami dalam program parenting perdana di tahun ajaran 2020-2021 dengan judul Menjadi Guru untuk Ananda. Kami haturkan rasa terima kasih kami kepada Bapak Edi Darmoyo yang berkenan hari ini untuk berbagi ilmu dengan kami di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati Bapak Edi Darmoyo dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Ayah dan bunda semua, rekan-rekan semuanya, kita sadari bersama bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti Allah akan menanyakan tentang amanah tersebut. Apakah kita telah menjalankan, menunaikan tugas kita sesuai dengan apa yang menjadi amanah tersebut atau tidak? Allah akan menanyakan suatu saat nanti. Jika pertanyaan itu diajukan kepada kita, mungkin jawabannya adalah satu-satunya kunci untuk jawaban tersebut adalah kita semuanya belajar dan terus belajar hingga mencapai titik kebenaran yang sebenarnya. Ayah dan bunda, rekan-rekan semuanya, bismillah, hari ini kita akan berbagi ilmu, kita akan mendapatkan informasi insya Allah dari Bapak Edi Darmoyo, tambahan informasi kepada kita semua untuk menjadi guru untuk Ananda di rumah dan dalam program remote learning selanjutnya. Ayah bunda, terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah ayah bunda dan rekan-rekan semuanya sudah luangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kami semuanya Ibu Ita Rosita. Baik, ayah bunda sekalian, kita masuk ke acara inti kita, yaitu seminar parenting bertemakan menjadi guru untuk Ananda, pendampingan anak di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Edi Darmoyo. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan profil beliau atau CV beliau. Mungkin beliau sudah tidak asing lagi bagi ayah dan bunda sekalian. Bapak Edi Darmoyo merupakan seorang master dan training coach yang sudah punya pengalaman selama 15 tahun, merupakan seorang certified trainer Stephen Institute Jakarta, certified trainer BNSP Republik Indonesia Jakarta, kemudian direktur TPC Corporation Semarang, serta owner UTPH Life Transformation. Selain itu, beliau juga seorang master di bidang psikogenetik. Nah, nanti teknisnya kita akan mendengarkan materi dari beliau, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti itu. Bapak Edi masih proses koneksi. Ya, Assalamualaikum Pak Edi, bisa mendengar suara saya nggih? Ya, oke. Waalaikumsalam. Sudah mendengar. Ya. Ya, baik. Ibu Arinda mohon dibuat Pak Edi sebagai co-host agar bisa share screen. Baik, Pak Edi, salam kenal. Saya yang insya Allah memoderatori acara seminar pagi hari ini. Di sini sudah ada 70 partisipan Bapak terkait dengan seminar kita, yaitu menjadi guru untuk Ananda, mendampingi anak di masa pandemi. Nanti insya Allah mungkin kalau Bapak ingin share screen bisa langsung share screen, terus nanti bisa langsung dimulai dan pertanyaan akan disampaikan kemudian, gitu Bapak. Oke.
Ya, baik, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebentar. Ini suaranya terdengar jelas ya, Pak? Ya, jelas, Bapak. Oke, dengan Pak Irit Maulana, yeah. Ya, betul. Baik, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan hari ini saya merasa sangat senang sekali bisa bergabung di acara yang mudah-mudahan nanti akan memberikan kita sebuah tambahan wawasan, tambahan bekal untuk semakin memahami tentang anak-anak kita, ya, anak kita. Yang saya hormati Ibu Ita selaku Kepala Sekolah yang baru saja memberikan sambutan, dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan ada Bapak dan Ibu ya yang bergabung di sini ya. Ya, ada. Iya. Nanti bagi mungkin hari ini yang Bapak belum sempat hadir, Ibu yang ikut, nanti tugas Ibu ini untuk menyampaikan ke suami masing-masing ya. Resumnya mungkin, intinya dan sebagainya. Dan ini saya mau share materi saya, Pak Irit ya. Ini saya mau mulai. Kita bicara tentang kiat mendampingi anak di masa pandemi yang mudah-mudahan selama 45 menit sampai 50 menit saya bisa menyampaikan materi, mohon diperhatikan. Dan nanti materi ini boleh di-share Pak Irit ke orang tua yang berminat nanti untuk bisa mendapatkannya ya. Oke, saya akan mulai share screen sebentar ya. Oke, apakah sudah diterima? Sudah Pak, sudah terlihat, sudah tertampilkan. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa memulai apa yang akan kita pelajari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kita sebuah keluarga dan telah menghadirkan sosok anak-anak yang hari ini menjadi buah hati kita, yang saat ini dititipkan di tengah keluarga kita. Mereka adalah berlian yang tiada ternilai harganya, dan oleh Tuhan, oleh Allah, kita ini dianggap sebagai hambanya yang dinyatakan, dipandang, sudah siap untuk mengawal, menjaga, mengasuh, dan mendampingi mereka hingga mereka sukses nanti. Maka tugas kita ketika kita sedang menjadi orang tua ini berusaha semaksimal mungkin untuk terus belajar agar kita ini bisa menjadi sosok orang tua yang semakin mudah memahami anak dan semakin mudah bisa mengarahkan dan bisa memberikan nasihat dan masukan kepada anak-anak kita. Maka inilah yang menjadi hal yang sangat penting bahwa forum kita di pagi hari ini menjadi forum yang mudah-mudahan bernilai ibadah karena kita sedang mengkaji sebuah ilmu untuk titipan yang luar biasa, yaitu tentang anak-anak kita. Saya mengangkat tema tentang new normal parenting ya, karena memang sekarang ini sedang memasuki era new normal yang membuat kita harus bisa menyesuaikan diri. Saya tidak membahas tentang masalah mungkin apakah pemakaian masker, pemakaian sabun, tentang protokol kesehatan, karena itu sudah seharusnya menjadi bagian dari habit kita, dan mudah-mudahan sudah diajarkan kepada anak-anak kita tentang pemakaian masker, ya, kemudian menjaga social distancing dan sebagainya, itu oke. Tetapi kita akan fokus kepada bagaimana kiat mendampingi anak di masa pandemi ini. Bagaimana kita sebagai orang tua ketika menghadapi perubahan-perubahan yang demikian drastis, ya, kita tetap bisa menemukan sebuah pelajaran, sebuah hikmah bahwa
kita tidak boleh kehilangan arah, tidak boleh kehilangan pegangan, tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri kita, bahwa anak-anak kita itu tetap membutuhkan ayah bundanya adalah ayah bunda yang seperti yang kemarin, bahkan mungkin jauh lebih baik lagi. Ya, jangan sampai kondisi perubahan ini membuat kita ini kemudian gagap, karena gagap kemudian gelisah berkepanjangan, sehingga akhirnya gagal menghadirkan pola asuh yang sesuai dengan zaman ini, yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Nah, karena memang diakui atau tidak, kondisi sekarang ini memang yang paling berat adalah dialami atau dirasakan oleh anak-anak kita. Bayangkan dengan usia sekecil itu, ya, dengan pemahaman sederhana itu, di mana masih membutuhkan tempat bermain, bertemu dengan guru di sekolah, ingin berlari-lari, ketemu teman-temannya, tiba-tiba dia diminta untuk stay at home. Nah, ini sesuatu yang kalau kita masuk ke dunia anak, mereka tuh bingung, mereka ini gelisah, mereka tuh bosan, mereka itu merasa aku nggak bisa begini. Nah, ini sebuah jeritan anak-anak yang memang harus kita pahami. Ya, maka jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk bisa turut menjadi orang tua yang tetap bisa mengarahkan, tetap bisa memahami, tetap bisa mengendalikan emosi dan sebagainya. Nah, sekarang inilah kita akan belajar seperti itu. Oke, saya akan mulai. Bagi yang mungkin belum mengenal saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Ini nama saya Edi Darmoyo. Saya sehari-hari sebagai seorang trainer, motivator, ya. Saya punya perusahaan di bidang pengembangan SDM dan punya lembaga pemetaan bakat dan potensi. Dan saya lebih banyak sekarang ini berkecimpung di kompetensi sebagai seorang psychogenetic coach yang fokus kepada bagaimana membantu orang tua, guru, dan sekolah dalam hal mengembangkan potensi atau bakat alami yang terpendam pada diri anak. Ya, ini sekilas tentang saya. Nanti bisa yang ayah bunda yang mungkin nanti di forum konsultasi melalui kelas ini kurang puas, ya Pak Edit ya, nanti boleh WA saya secara japri gitu ya. Iya, siap Bapak. Ya, baik. Ini keluarga saya, ayah bunda sekalian. Saya dikaruniai anak 4 bersama istri yang saya sayangi. Inilah salah satu perhiasan kita sebagai keluarga. Ya, kita dikaruniai anak-anak yang luar biasa. Anak pertama saya sekarang kuliah di ekonomi Undip, ya, sedang skripsi, laki-laki. Yang kedua sedang masuk di psikologi Undip, perempuan, ya. Yang ketiga ini sedang belajar mau menjadi penghafal Al-Quran di Darul Quran di Cikarang. Dia perempuan juga. Dan ini yang keempat ini, saya tuh planningnya cuma pengen punya anak 3. Ternyata muncul 1 ini, bonus. Ya, usia kelas 3 SD. Ya, sekarang sedang belajar di dasar. Jadi saya ini punya mainan, anak-anak yang lucu ini masih. Ya, ini menjadi kelangenan kita sebagai orang tua kalau kita masih punya anak yang usia SD itu, wah, luar biasa, happy banget ya. Oke, pokoknya begitu. Ya, oke. Nah, saya memiliki sebuah kompetensi yang berbasis kepada teknologi analisa potensi yang bisa membantu saya untuk mengarahkan orang tua memahami bakat-bakat terpendam pada diri anak, memahami karakter, kepribadian, cara berkomunikasi, cara memotivasi belajar, sehingga lebih tepat sesuai dengan bakat alami masing-masing. Salah satu kesalahan kita adalah mengeneralisir, seolah-olah anak kita itu pertama dan kedua dianggap sama, padahal sebenarnya mereka punya bakat yang unik, punya intelijensi yang unik. Nah, ini yang selama ini saya tekuni ya. Oke, kita akan lanjut. Dan nanti sebagian saya akan sedikit menjelaskan tentang di materi saya tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi, mengetahui gaya belajar anak sesuai dengan jenis kecerdasannya, ya. Oke. Baik, kita akan mulai masuk di tentang materi kiat mendampingi anak di masa pandemi ini. Saya ingin menyampaikan sebuah fakta atau fenomena bahwa suka tidak suka sekarang ini kita menghadapi era baru. Ya, era baru.
yang banyak orang mengatakan ini new normal, ya. Maka mau tidak mau era baru ini membutuhkan cara berpikir baru juga, dan juga nanti action baru, tindakan baru. Ya, masalahnya adalah banyak orang mengatakan jangan-jangan era baru ini, kondisi baru ini juga melahirkan stres baru. Ya, banyak orang stres ini sekarang ini ya, ketika misalnya bisnis menurun ya. Ada beberapa bisnis teman-teman ini yang sekarang ini omsetnya tinggal 10% ya. Pekerjaan-pekerjaan mulai dikerjakan di rumah. Rumah sekarang berubah menjadi kantor plus sekolah. Ya kan? Tiba-tiba kita itu menghadapi kondisi yang benar-benar berubah. Maka perubahan ini kalau tidak bisa diantisipasi dengan baik, new normal yang seharusnya dihadapi dengan cara berpikir baru, kemudian melahirkan action baru, malah melahirkan stres baru. Nah, apa nanti yang harus kita lakukan? Ya, oke, sebagai orang tua nanti saya akan memberikan bekal di awal sebagai kerangka berpikir yang lebih jernih. Ya, orang tua sekarang dipaksa, mungkin kemarin-kemarin ya work from home ya, sekarang mungkin sudah mulai di kantor. Ya, yang di rumah sekarang dipaksa tiba-tiba menjadi guru atau asisten guru, ya luar biasa ya. Atau ada orang tua yang mungkin karena perusahaannya sedang goncang mengalami PHK. Nah, ini sesuatu yang akan terjadi di dalam keluarga kita. Sedangkan guru-guru kita tiba-tiba dia dipaksa untuk menyampaikan kurikulum dalam bentuk learning online learning, ya harus bisa beradaptasi. Ya. Guru mungkin ada juga yang mungkin masih perlu belajar bagaimana nih cara berkomunikasi melalui daring dengan anak-anak kita. Ya, bahkan mungkin orang tua pun juga kadang-kadang menjadi tidak sabar ketika melihat anak ternyata tidak bisa tenang di depan laptop misalnya. Ya, atau kemarin saya melihat anak saya pun sama, kita mengalami hal yang sama, Bu. Ada orang tua yang saya lihat itu ketika anaknya di depan laptop dan bisa anteng, malah dicibel ini, dicibit pipinya, akhirnya nangis di depan laptop mengganggu teman-temannya. Nah, ini kan sesuatu yang akan menjadi dinamika. Nah, apalagi anak akan mengalami shock, tiba-tiba nggak sekolah, kemudian dia juga bingung harus bagaimana. Yang biasanya di sekolah dia ada pertanyaan bisa tanya sama guru, sekarang yang ditanya itu mamahnya, dan mamahnya mukanya galak sekali misalnya ya, apalagi papahnya, wah papahnya mungkin nggak mau. Wah, ini problem-problem ini bermunculan ketika kelas-kelas daring itu tiba-tiba masuk di rumah kita. Oke ya, tetapi kita harus mengambil semua ini sebagai pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita antisipasi? Dan kenapa ini terjadi? Oke, saya ingin menyampaikan sebuah pemahaman begini, bahwa memang perubahan itu sesuatu yang alami. Dunia akan terus berubah. Ya, teknologi berubah. Anak-anak kita pun berubah dari usia bayi sekarang 1 tahun. Semua perubahan itu sesuatu yang alami, natural. Jika kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita tidak akan bisa survive. Kita tidak akan bisa menyesuaikan. Kita tidak bisa tumbuh bersama perubahan-perubahan itu. Ya, maka penting bagi kita untuk mengevaluasi ketika perubahan terjadi, apakah sikap kita itu siap, apakah sikap kita itu gagap, apakah sikap kita itu stres menghadapinya. Maka kita harus memahami kondisi kita. Ketika perubahan itu sesuatu yang alami terjadi, kita nilai sebagai orang tua ini, kita bagaimana responnya. Nah, maka kita perlu belajar. Ya, perlu belajar. Nah, mengapa makhluk ini kemudian punah? Banyak ahli mengatakan karena mereka gagal beradaptasi dan gagal menyesuaikan diri. Oke, ya. Maka kita ini akan mungkin menjadi dalam tanda petik punah mungkin, ya. Emosi kasih sayang kepada orang tua di masa stay at home ini, manakala kita tidak bisa beradaptasi.
Mamahku yang dulu baik hati sekarang galaknya minta ampun, misalnya, ya kan? Ya, tiba-tiba anak-anak ini kemudian di rumah, kemudian ngerjakan tugas-tugas dan mereka kemudian tanya kepada kita sebagai orang tua, kemudian dan kita gagal untuk bisa mendampingi anak dengan sebaik-baiknya, ya bisa jadi hubungan yang kemarin dekat itu menjadi barangkali punah atau berkurang. Ya, jangan sampai nih kita ketika hikmah kebersamaan di rumah yang seharusnya mendekatkan kita dengan anak, itu justru malah melahirkan perasaan tidak nyaman anak ketika didampingi orang tua. Ini wajar karena memang tidak ada pembekalan orang tua untuk menjadi guru di rumah, tidak ada. Ini tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba terjadi dan semua orang tua merasa tidak siap. Semua orang tua harus gagap, harus kemudian tertatih-tatih untuk menata dirinya. Tapi itu bernilai ibadah karena semua demi anak. Ya, maka saya sangat memaklumi ketika ada orang tua yang stres, orang tua yang galau, orang tua yang kemudian merasa tidak mampu. Yes, no problem. Ini wajar, mama, papa. Ini sesuatu yang natural dihadapi oleh semua orang. Oke, ya. Masalahnya adalah jangan sampai kita terlalu lama menyalahkan keadaan. Kita harus mulai menyesuaikan diri. Jangan sampai kita mengambil poin. Ketika perubahan terjadi, pasti ada peluang. Nah, jangan sampai peluang ini gagal kita manfaatkan untuk membangun kedekatan kita kepada anak-anak kita. Saatnya kita merebut hati anak kita saat mereka di rumah. Saatnya kita ini menyentuh cinta mereka, menunjukkan cinta mereka saat mereka itu bersama kita di rumah dalam waktu yang lebih lama. Jangan sampai peluang ini gagal kita manfaatkan. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah untuk bersama-sama merancang strategi agar kita semua bisa merebut kembali hati anak-anak kita dan menunjukkan cinta kita. Mumpung saatnya kita banyak berinteraksi di rumah kita. Nah, inilah hukum perubahan itu. Di mana perubahan akan selalu terjadi terus-menerus. Ya, tidak bisa dihentikan. Sementara kita harus belajar mengikuti perubahan. Ya, change adalah tantangan-tantangan dalam kehidupan, ya. Sedangkan you adalah kita sebagai orang tua yang memang kadang-kadang itu akselerasi kesadaran untuk mau belajar dengan perubahan itu ternyata kalah cepat. Ya, anak berubah lebih cepat, tetapi orang tua kadang-kadang kurang memahami dan kurang belajar bagaimana mensikapi perubahan pada anak. Teknologi berubah dengan cepat, tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak mengikuti perubahan-perubahan itu. Maka yang terjadi adalah dalam hukum perubahan ini, ketika kita ada di level 3, sedangkan menghadapi perubahan di level 1, maka semuanya menjadi mudah, karena kapasitas kita jauh melebihi fenomena perubahan. Ya, anak yang sudah kita sebagai orang tua yang sudah pernah menghandle anak usia 17 tahun tentu punya pengalaman ketika ditanya orang menghadapi anak-anak yang masih berusia balita misalnya. Kita pernah mengalami, kita bisa memberikan saran, itu menjadi mudah. Oke, tapi bagaimana persoalannya ketika kita yang sekarang ini baru belajar di level 2, ternyata perubahannya sudah di level 7. Ya. Maka ini akan mengalami stres berat. Kita akan mengalami tekanan berat. Ya, tiba-tiba kita belajar online, tiba-tiba kita belajar Zoom, tiba-tiba kita meminta anak kita untuk bisa belajar online, tiba-tiba anak kita diminta untuk belajar membuat tugas-tugas misalnya melalui OBS atau KineMaster atau program-program aplikasi yang lain. Nah, maka tugas kita ketika memahami ini, kalau misalnya nih sekarang kita menghadapi anak misalnya, kok kita merasa berat, kok kita merasa bingung, kok kita merasa stres, bisa jadi perkembangan psikologi anak itu berkembang lebih cepat, sementara pengetahuan kita tentang perkembangan anak itu masih belum seimbang. Oke ya. Jadi kalau kita merasa kesulitan berkomunikasi dengan anak, kesulitan untuk memotivasi belajar anak, bisa jadi perkembangan anak ini jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kita untuk memahaminya, untuk memotivasinya dan sebagainya. Ini hukum perubahan begitu. Ya. Ini pernah kita alami, mungkin
Dulu kita mungkin yang tidak bisa naik motor, ya disuruh naik motor nggak bisa kan, susah gitu. Tapi dan kita merasa berat, apalagi naik mobil. Nah, tapi begitu kita sudah bisa, semuanya menjadi lebih mudah. Bahkan kita bisa mengatakan kepada orang-orang, oh gampang kok naik motor, oh gampang kok naik mobil, karena kapasitas kita sudah naik. Maka orang tua yang dia bisa mengetahui banyak pengetahuan tentang psikologi anak, menghadapi anak usia 10 tahun, 15 tahun, dia tentu punya tip-tip dan punya trik-trik untuk bisa memahami anak dibandingkan mereka yang belum memahami ilmunya, belum mengalaminya. Nah, ini adalah sebuah hukum perubahan. Maka tugas kita sebagai orang tua, bagaimana ketika di masa pandemi ini kita dipaksa mendampingi anak dan dipaksa menjadi guru sekaligus orang tua, sekaligus mentor, maka kita harus terus mengembangkan diri kita, terus belajar. Kita harus selalu siap untuk belajar. Oke, ya, ini sebagai pengantar. Ya, saya selalu mengatakan kepada para orang tua yang sering datang konsultasi di kantor saya, mengatakan bahwa ketika Anda kesulitan menghadapi anak Anda, itu berarti Anda belum belajar lebih banyak tentang anak Anda. Anda berkembang dengan cepat, dia belajar lewat YouTube, dia belajar lewat bisa jadi lewat Google, ya, dan dia punya informasi baru yang levelnya 9, ya. Tapi kita ini tidak memahami itu, sehingga cara berpikir kita di mata anak sering dianggap ketinggalan. Nah, ini tantangan kita sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan dengan slide ini kita jadi paham, ya, apa yang harus kita lakukan saat kita kesulitan menghadapi anak. Belajar, pahami anak, cari buku untuk memahami anak, cari seorang mentor untuk bisa berdiskusi tentang anak-anak kita. Ya, oke. Ya, hari ini mudah-mudahan panjenengan mulai sadar, oh berarti aku ini kurang belajar tentang anak. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, harusnya Pak Edi saya kan sibuk, Pak Edi saya kan bekerja, Pak Edi saya kan harus cari uang. Yes. Anak saya nggak peduli Pak Edi. Yes. Pertanyaannya adalah, yang benar itu orang tualah yang harus memahami anak, atau anaklah yang harus memahami orang tua? Ya. Anak sekecil anak-anak kita, masa diminta untuk memahami kita yang sibuk, kita yang sedang cari mempertahankan, mencari pendapatan dan sebagainya? Bukan. Itu terbalik. Yang betul adalah orang tualah yang harus memahami anak-anak kita. Ya, maka saya sering heran sama orang tua, Pak, anak saya itu nggak paham tentang saya itu kan berat, saya itu kan single parent, saya kan begini. Ibu, anaknya usia berapa? TK, Pak. Masa anak TK diminta memahami kita? Masa anak seusia itu harus memahami kita? Belum, kitalah yang harus memahami mereka. Mereka butuh belajar, butuh bermain, butuh kebersamaan, dan seterusnya. Oke, ini perubahan inilah yang harus kita hadapi, ya. Dan anak juga sedang mencari cara-cara untuk bisa menyalurkan energinya. Dia harus mengeluarkan energi yang biasa di sekolah itu luar biasa keluar semuanya. Sekarang di rumah mungkin tidak bisa dia salurkan. Nah, dia melirik orang tuanya, mama papa bisa nggak ya aku ajak main bola? Ya, kalau bisa, wah mereka senang sekali. Ya. Sekali. Nah, ini kita mencoba nanti untuk mencari sesuatu formula bagi proses pendampingan anak kita di rumah. Oke, nah Pak, saya kan berat Pak Edi sebagai orang tua. Oke, berat. Guru berat juga ya, semuanya berat juga. Tapi sebenarnya kalau bagi saya, anaklah yang pihak yang paling berat dalam menghadapi masa pandemi ini. Banyak hak-hak dia, banyak hak mereka, banyak kebutuhan pengembangan psikis, berinteraksi dengan teman, dengan guru, belajar hal baru itu menjadi tidak bisa diberikan dengan baik. Ya, maka solusinya adalah ya ini daring. Daring pun masih punya keterbatasan, jelas. Ya, kita harus mengakui itu. Tetapi ini harus dilakukan agar interaksi dengan pihak sekolah, dengan guru juga tetap bisa tersampaikan dan juga anak mulai melek teknologi. Orang tua pun mulai dipaksa untuk mulai belajar tentang teknologi. Tetapi kita harus paham bahwa anaklah sebenarnya yang paling berat menghadapi situasi ini. Maka munculkan empati kita, munculkan sikap dukungan kita kepada mereka. Bahwa iya ya nak, ini kamu kasihan banget ya, dulu zamannya papa nggak begini, ini nggak ada seperti ini. Aduh, coba yuk papa peduli, mama peduli. Kami siap membantu kalian. Ya, kita
bayangkan bagaimana anak itu di depan kelas ketemu guru aja kadang-kadang nggak mudeng dengan penjelasan guru ya. Apalagi melewat layar kecil yang mana di sekitarnya itu banyak godaan. Mungkin kakaknya ada es krim lewat, mungkin ada kucing ya. Wow, ini luar biasa sekali. Ini godaannya demikian banyak yang bisa membuat fokus anak itu menjadi kemana-mana. Ya, jadi ini mohon kita pahami, tidak bisa anak itu langsung fokus ya di sebuah layar screen, sementara di sekitarnya banyak hal-hal yang menggoda. Tiba-tiba kakaknya buat es jus, ya, dengar suaranya, sudah dia nggak bisa tenang, pengen gabung sama kakaknya. Terlalu banyak godaan di depan laptop, di depan screen pakai HP di rumah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi kalau orang tuanya nggak paham dan tidak mengkondisikan, ya. Bagusnya ya dikasih. Kalau ada anak-anak yang suka dikasih hadiah, ya kasih hadiah. Kalau kamu bisa tenang, oke, fokus, ya tak kasih buatin es krim, kita buat jus, kita buat es buah yuk, ya itu. Maka mudah-mudahan itu kalau itu bisa kita pakai itu sebagai salah satu rewards ya untuk membiasakan mereka berdiri atau menghadapi laptop. Nah, oke. Baik. Ada 4 tipe manusia dalam berpikir menghadapi perubahan-perubahan ini. Oke, ini dirasakan oleh semua orang dan saya berharap panjenengan nanti bisa melihat ya. Ada tipe-tipe quitter ya. Orang tua yang lari. Dia menolak, dia menghindar konsekuensinya. Dia konsekuensi tentang daring, pembelajaran di rumah, dia harus lebih sabar, dia harus lebih care kepada anak itu dia nggak mau, dia quit. Menghindar, ya menghindar. Dia menolak kejadian ini. Kenapa harus ada corona sih? Kenapa sih corona masuk Indonesia? Katanya dulu nggak bisa masuk. Ternyata kenapa masuk? Dia mencoba menyalahkan, berusaha untuk tidak menerima kenyataan. Ini tipe quitter. Ini orang, kalau kita sebagai orang tua masih di level kuadran quitter, maka persoalan akan semakin lama semakin berat. Ya. Ada lagi tipe yang kedua yaitu campers yang menyerah. Aku kayaknya nggak bisa, Mas. Bilang sama suami nggak bisa mendampingi anak dengan daring, aku tuh gaptek, aku itu terlambat, aku tuh nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dia menyerah, oke? Nah, tipe orang tua yang quitter sama camper ini itu justru akan membuat anak kita semakin stres, membuat anak kita akhirnya dia itu seperti dituntut untuk menghadapi semua ini sendirian. Maka kita harus menjadi minimal orang tua bertipe climber, yang ketika menghadapi masalah kita mau berubah, kita mau mendaki, kita mau berusaha dengan berat sekali, step by step, belajar sesuatu yang baru. Demi siapa? Demi anak. Demi anak. Oke deh mama, kalau perlu sediakan wifi, kalau perlu sediakan fasilitas yang apa, kita belajar mendampingi, kita belajar Zoom, kita belajar Microsoft Teams sesuai dengan kebutuhan anak, kita belajar bersama dengan anak, oke. Ya kita ciptakan Zoom meeting sendiri dengan papahnya di kantor. Ayo Pak, kita meeting pakai Zoom Pak. Wah, gitu kan? Sehingga kita menjadi orang tua yang mengikuti, yang mau belajar. Maka orang tua tipe climber ini akan membuat anak itu senang, seperti punya teman. Ya, saya ini kalau ketemu anak saya masih dibilang, bapak ini gimana sih udah bisa? Ini gampang loh Pak. Ya kamu milenial. Kalau bapak ini kan ada unsur kolonialnya ya, ketinggalan zaman. Ya, ini kita harus mau belajar. Nah, apalagi kita memiliki mindset di conquer atau yang bermental penakluk. Kita tenang menghadapi perubahan. Kita belajar menghadapinya. Kita belajar dengan semua gelombang-gelombangnya, dengan semua dinamikanya. Kita tenang menghadapinya. Ya, kalau climber itu dia mendaki, tapi kadang-kadang ada emosi. Kadang-kadang nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa bersikap tenang, tapi terus mendaki. Oke, ini bagus. Daripada yang campers yang menyerah, atau yang quitter menolak perubahan, dan tidak mau tahu, dan bahkan bersikap memusuhi, skeptis, ya, climbers itu mending. Meskipun kadang-kadang emosional, gelisah, cemas, tapi mau terus belajar. Nah, kalau conquer, itu adalah conquer ini dia mau terus belajar dan menjaga sikap yang tenang. Dia yakin aku bisa menghadapi.
dia tetap menjaga emosinya tetap tenang, terkendali. Dia tidak mudah terpancing dengan emosi-emosi yang kadang merusak hubungan kedekatan dengan anak. Nah, ini adalah sikap mental seorang penakluk. Ya, dia menaklukkan tantangan dengan sikap emosi yang tenang dan terus mau belajar mengasah diri. Oke, ya. Nah, harapan saya nih, mama papa dari semesta ini masuk di kuadran climber dan conquer. Pak Edi, saya masih emosinan tapi mau belajar climber. Mending daripada campers menyerah, lempar handuk putih. Oke ya. Nah, termasuk Anda yang hadir di sini itu paling tidak Anda sudah menunjukkan komitmen sebagai seorang climber, pendaki. Pak Edi, aku masih emosinan, no problem. Climber memang begitu. Begitu naik gunung kadang-kadang gelisah. Ini kuat enggak ya? Jatuh enggak ya? Itu masih emosinya masih gampang diaduk-aduk. Tapi kalau conquer itu Anda sudah tenang. Ya. Hatinya itu tenang menghadapi tantangan apapun, tenang, yakin. Walaupun belum ada solusinya, tapi yang penting hatinya tenang dulu, baru belajar, begitu ya. Oke, Mama Papa, silakan Anda kira-kira yang mana? Harapan saya nggak ada di kuadran 1 dan 2, paling nggak kuadran 3 dan 4 semuanya, ya. Amin, amin, amin. Oke. Nah, bagaimana menjadi climber dan conquer? Ya, maka kita harus tahu bahwa cara berpikir orang tua itu ada yang fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset itu tidak mau belajar, tidak mau berubah. Sedangkan growth mindset itu siap belajar dan berubah. Ya, maka ketika Anda siap berubah, siap belajar, maka Anda siap menjadi seorang climber dan conquer. Ya, oke. Maka sekarang menjadikan hadir di sini sebenarnya harapan saya adalah yuk kita menjadi growth mindset. Karena ada juga loh orang ikut seminar tapi dia tuh fixed mindset. Semua omongan pembicara, alah nggak mungkin, aku nggak setuju. Biarin aja, yang ngomongan dia. Aku nggak begitu kok. Nggak bisa omong kosong, nggak jalan. Dia fixed mindset, menutup dirinya, ya, sehingga tidak terbuka dengan ide-ide orang lain. Nah, harapan saya, yuk, mudah-mudahan walaupun sedikit ada ide-ide dari saya yang saya sampaikan ini bisa Anda resapi, ya, resapi. Oke, dan nanti bisa diaplikasikan. Oke. Yang jelas orang belajar itu butuh proses. Yang pertama kita harus sadar dulu tentang perubahan ini. Suami, istri, ayah, bunda harus sadar bahwa kita itu masuk di era baru. Yang kedua, harus bisa menerima. Sikap menerima akan membuat emosi kita lebih mudah terkontrol, lebih mudah terkendalikan. Ya, ya. Kemudian bangun komitmen suami istri untuk bersama-sama mengikuti perubahan ini. Ya. Ya, kemudian setelah itu melakukan perbaikan-perbaikan diri. Perbaikan-perbaikan keahlian dan sebagainya untuk bisa lebih membuat anak itu nyaman dengan pendampingan kita sebagai orang tua. Ya. Oke. Saya banyak tanya sama orang tua, "Wahai ayah bunda, tugas orang tua itu yang benar mendidik anak atau menyekolahkan anak?" Ternyata orang tua banyak menjawab mendidik. Oke. Lebih mudah mana? Mendidik anak atau menyekolahkan anak? Menyekolahkan. Ya, karena memang menyekolahkan anak itu enak. Ya, anak dititipkan ke sekolah, serahkan ke guru, kita tinggal bayar, tahu beres. Ya, kita bisa menjalankan aktivitas sesuai hobi kita, nanti anak pulang, bisa kita sambut, anak kangen sama kita kangen dengan anak, suasananya bisa harmonis. Begitu sekarang ini, kita diminta untuk mendidik anak, waduh, pusing 7 keliling nih kalau yang nggak siap, ya kan? Nah, makanya tugas orang tua memang sebenarnya fitrahnya adalah mendidik anak. Guru adalah mitra kita, partner kita, dalam mendidik, mengembangkan potensi anak-anak kita. Maka sebenarnya kita perlu berterima kasih dengan para guru yang mau mendidik anak-anak kita. Ya, karena betapa beratnya nih kalau kita menjadi guru untuk anak kita, ya kan? Apalagi kalau kita punya anak yang keras, ya, anak yang sudah diatur. Nanti ada tipsnya, ada trik-triknya. Oke. Jadi saya berharap yuk kita sadar, ya, orang tua harus sadar, kemudian tunjukkan sikap menerima bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Dan penerimaan itu melahirkan sebuah komitmen, kita harus berjanji kepada
orang tua, ya berjanji kepada pasangan kita untuk sama-sama mau belajar. Kemudian akhirnya kita memperbaiki diri. Termasuk sekarang ini, Ayah Bunda, apa-apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada hal yang perlu diambil untuk perbaikan diri kita, ambil, segera perbaiki. Sampaikan kepada suami atau kepada istri kita, Mah, Pak, ini ada nih yang harus kita perbaiki. Oke, ya. Ini sebuah proses belajar seperti ini. Oke, sebagai pondasi prinsip New Normal Parenting, saya singkat menjadi 3V atau 3V. Ya. Yang pertama adalah kita harus menemukan a value, temukan nilai, hikmah, makna, pelajaran yang berharga dari situasi saat ini. Misal, kita bersyukur, ya Allah ya Tuhanku, kita bersyukur karena kita menjadi dekat dengan keluarga kita. Ada waktu lebih banyak dekat dengan keluarga kita. Ada perusahaan-perusahaan yang masuknya sekarang itu gara-gara pandemi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, hari Minggu berkumpul sama keluarga. Ada seperti itu, ya. Kemudian mulai ada kesempatan untuk memahami anak-anak kita. Anak-anak kita juga mulai banyak lebih mengenal tentang ayah kita. Ya, ayah mulai bercerita tentang bagaimana dia dulu menjadi juara kelas. Mulai banyak waktu untuk bercerita tentang prestasi-prestasi ayah. Oke. Berusaha menjadi lebih sabar menghadapi anak, belajar mendidik anak dan sebagainya. Temukan sebuah nilai, sebuah hikmah atas kondisi ini. Ya. Saya bertemu dengan keluarga yang dulu ketika masa sebelum pandemi, papahnya itu sibuknya luar biasa. Nah, ketika harus work from home, dia mulai bilang sama saya, Pak Edi, saya beruntung sekali punya istri yang luar biasa, sabar mendidik anak-anak saya. Ketika saya melihat keseharian istri saya, luar biasa sekali. Sehingga sikap penghargaan, penghormatan dia kepada sang istri, luar biasa. Tapi juga ada seorang ayah yang cerita, dulu dia sibuknya minta ampun, nggak sempat ngomong sama anak, begitu di rumah pun nggak bisa ngomong sama anak, karena belum terlatih. Dia bingung, Pak, aku kok kaku sekali ya ngomong sama anak. Ya, nah ini harus mau belajar, harus mau berubah. Kalau memang ada kekakuan, ya mulai dicoba. Suami istri mungkin membantu, ya, dengan cara mendekatkan atau cari kegiatan-kegiatan bersama yang bisa mencairkan suasana. Karena kadang-kadang kalau nggak terbiasa, memang kaku juga. Nah, ini value, temukan sebuah nilai. Kemudian vision, temukan cara pandang baru, tujuan baru, cita-cita baru, dan target baru dengan kondisi ini. Misal, kita punya prinsip nih suami istri bangun sebuah prinsip keluarga adalah aset yang berharga bagi kita. Ya, meningkatkan visi baru bahwa kita harus kompak ya. Ya, ayah boleh bekerja tapi kita harus kompak mendidik anak kita, memantau anak kita. Ya, kita mulai sadar bahwa tugas kita tuh mendidik anak. Sekolah itu hanyalah partner, hanya mitra. Ya, oke. Kerjasama dengan guru itu penting ternyata sekarang ini. Ya, kemudian mulai bersahabat dengan teknologi. Ya, ini memang agak kalau ada keluarga yang selama ini mungkin melarang anak-anaknya menggunakan teknologi, nah ini menjadi berat sekali. Saya kemarin bertemu keluarga yang tidak mengizinkan anak pakai laptop. Nah ini nggak kita bahas. Ini nggak umum. Yang umum itu mereka harus open mind dengan teknologi. Ya. Anak-anak kita tuh besok akan hidup dengan suasana seperti itu. Mereka akan menghadapi perusahaan-perusahaan di mana untuk melamar perusahaan itu bukan membuat surat lamaran. Tapi mereka minta, anak-anak diminta mengenalkan diri mereka lewat video langsung. Karena dari video itu para HRD bisa melihat mimik wajah, ucapan, bisa melihat aura, sehingga mana yang dipilih itu berdasarkan perform ketika di depan kamera. Nah, ya nggak lagi zamannya nulis surat lamaran, gitu Bu. Maka anak kita kalau sekarang latihan jadi YouTuber, itu ya, ya kita harus memberikan support, ya, memberikan support. Asal ada aturannya, asal ada rule-nya. Ya, oke, ya bersahabat dengan teknologi. Nah, kemudian yang V yang berikutnya adalah voice. Perbaiki interaksi dan cara berkomunikasi. Ya, komunikasi itu penting, ya, antara ayah dan bunda, antara orang tua dengan anak, atau antara orang tua dengan guru. Karena memang komunikasi itu menjadi hal penting. 80% masalah di dunia, di keluarga, di perusahaan, atau dimanapun, itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Maka komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita jaga. Oke, jangan sampai komunikasinya terlalu emosional, jangan sampai. Nah,
Saya akan masuk sekarang setelah tadi menjelaskan ada 7 tips sukses mendampingi anak di masa pandemi. Yang pertama, tingkatkan komunikasi dan sinergi suami istri dalam memanfaatkan quality time. Kebersamaan keluarga yang semakin banyak itu harus disyukuri, kemudian kita harus buat komitmen dengan pasangan kita, apa yang harus kita lakukan. Ini penting nih, kita harus kerjasama. Kita harus menjadi tim, ya. Oke, saat ayah pulang, mungkin dulu nggak pernah meluangkan waktu, sekarang mulai luangkan waktu. Bercerita, bertanya, ya, mulai memanfaatkan waktu yang berkualitas untuk keluarga. Ini harus kita tingkatkan. Oke, yang kedua, nah, tingkatkan komunikasi dan sinergi dengan guru atas tugas pembelajaran. Ini penting. Ya, kita harus tahu maksudnya apa sih. Kan biasanya ada nih di grup orang tua. Nah, maka kita harus, kalau memang belum paham, orang tua harus bertanya ke guru. Dan guru juga harus siap memberikan penjelasan kepada orang tua tentang tujuan dari tugas ini. Dan dimaklumi, ditoleransi kalau memang ada keterlambatan dan sebagainya. Ya, ya Pak Edit ya. Ya, karena kadang-kadang mungkin ada orang tua yang mungkin wifi-nya mati. Ini seperti tadi, ini baru saja 1 jam wifi di rumah saya down ya, sehingga tidak bisa dipakai. Saya deg-degan tadi, udah saya siapkan cadangan kan. Nah, itu juga terjadi. Apalagi di rumah ini Pak Irit, itu orang tua juga nggak cuma ngurusi laptop, kadang-kadang ngurusi dapur, masak, ya kan. Betul. Nah, ini kita harus tahu ya, harus tahu. Kadang HP-nya atau laptopnya cuma 2, dipakai kakaknya, wah ini repot gantian, ya itu kadang-kadang begitu ya. Nah, ini memang banyak sekali problem. Apalagi dipakai sama mamanya juga bekerja. Masya Allah, ini maka jadwalnya harus dikomunikasikan. Kalau memang terjadi keterlambatan, selama masih ada perhatian, menurut saya kok tidak masalah ini. Maka ini harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Ini penting sekali, penting sekali. Nah, ini dia, sediakan fasilitas belajar online sesuai kebutuhan anak. Ini memang penting. Kita masuk di zaman ini, ya. Sekarang ini rumah saya ramai. Anak saya yang SD itu sukanya ngajak teman-temannya datang ke rumah saya. Kenapa? Wifi-nya kenceng katanya. Ya kan? Ini karena di sekolah nggak ada teman-teman, karena saya tahu anak saya itu bertipe feeling, dia tuh nggak bisa jauh sama teman-temannya, maka dia tuh rindu sama teman-teman. Akhirnya teman-teman kampung yang saya jadikan sarana untuk menghibur hati anak saya, maka rumah saya persilahkan mereka tuh datang. Ya kadang main game, kadang online sama teman-temannya yang lain, memakai Zoom. Ini anak SD sekarang sudah bisa pakai Zoom, sudah bisa sign in, ya, sign up, loading, wah, pokoknya keren lah, keren ya, luar biasa. Ini kita harus sediakan fasilitasnya. Ya, kemarin saya ada teman saya, seorang ibu yang mengatakan, Pak, ini saya cuma HP-nya cuma 1, gantian sama bapaknya, sama ibunya, sama anaknya. Waduh, nah ini. ini jangan, ini juga akhirnya nggak mungkin bisa maksimal ya, maka kita harus investasi lah, ini investasi untuk membantu anak kita. Oke, nah kita harus meningkatkan pemahaman tentang fase-fase perkembangan. Ini penting sekali. Saya ingin sedikit memberikan tips-tipsnya, atau kita harus memahami fase anak kita berada di fase mana ya. Oke, ini tentang fase perkembangan anak. Anak usia 0 sampai 7 tahun, 0 itu dalam kandungan, sampai berusia 7 tahun, itu fase tanam. Mereka seperti lahan yang siap ditanami apa saja. Tahap anak menyerap nilai. Para orang tua harus bisa memanfaatkan momen ini untuk menanamkan prinsip-prinsip nilai yang dianggap penting oleh keluarganya. Contoh kejujuran, contoh mungkin menghormati orang tua, contoh misalnya di rumah itu harus bicara yang baik, harus sopan, ya. Kalau yang Muslim harus sholat tepat waktu, harus sholat 5 waktu. Ini penanaman nilai. Karena prinsip-prinsip nilai tentang budi pekerti, tentang ketaatan pada peraturan, harus sekolah, harus mau belajar, itu paling efektif ditanamkan di usia ini. Anak masih seperti lahan yang gembur, ya. Termasuk segala pengaruh negatif dari YouTube, dari game pun sangat cepat masuk di usia ini. Maka kita sebagai orang tua harus bisa bersikap seperti petani ya, untuk bisa mencabuti pengaruh-pengaruh buruk yang ada. Nah, usia 8-15 tahun anak sedang mencari model, sosok idola. Tahap meniru, menemukan tokoh idola yang pas. Maka anak-anak kita sudah harus mulai diajak, siapa idola kamu, kita kenalkan dengan tokoh,
kehebatan dia seperti apa. Ada sosok yang tampak, ada sosok yang konkret. Ya, anak ini sudah mencari, maka kita kenalkan. Memang nalurinya anak kita di fase model ini ingin mengidolakan papahnya atau mamanya. Maka ini harus kita eksplor, bahwa kita sebagai ibu misalnya bilang sama anak, ayahmu tuh hebat loh, dia tuh begini, ayah tuh hebat. Jadi agar anak itu menjadikan papahnya sebagai sosok idola. Nah, nanti gantian saat papahnya ngomong sama anak, ayah harus mengatakan, mamah kamu tuh hebat. Ya, ya. Karena mama itu dulu saya pilih, aku pilih, papa pilih karena dia tuh kehebatannya di sini. Sehingga anak akhirnya kagum dengan mamahnya, sehingga dia mengidolakan kita sebagai orang tua. Nah, ini memang targetnya begitu. Targetnya begitu di usia fase model. Jangan sampai anak justru memusuhi papanya, tidak dekat sama mamahnya, akhirnya mencari sosok model di tempat lain. Ya, harapan kita kalau kita gagal menjadi model, paling tidak dia menjadikan gurunya di sekolah sebagai idolanya. Ya, ini salah satu pemahaman kita. Nah, di usia 16 sampai 23 tahun di fase sosial, anak mulai pengen berani membangun hubungan-hubungan yang luas. Nah, maka kita harus pesan, ingat pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa jika masih kecil perlakukan anak seperti raja, jika beranjak besar perlakukan mereka seperti tawanan, jika beranjak dewasa perlakukan mereka sebagai teman. Ya, ketika usia baru sampai 7 tahun, jadikan mereka seperti raja. Apa? Dipuji, disayang, ya, apapun yang dia inginkan kita penuhi selama tidak berbahaya. Tapi raja juga butuh pengawal, kita harus kawal dia. Raja juga butuh pelayan, raja juga butuh benteng yang kuat agar tidak mudah terkena serangan musuh, ya. Kita harus jaga anak kita seperti raja. Jika mulai usia 8-15 tahun, anak harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi harus tegas kita. Rule harus ditegakkan di usia ini. Kalau pelanggaran ada sanksinya, gitu ya. Dan jika sudah mulai dewasa, usia 16 tahun, perlakukan dia sebagai sahabat. Ngomongnya sudah mulai tenang. Ya, tidak terlalu emosional, seharusnya begitu. Ya, maka perlakuan orang tua adalah ketika di fase tanam, kita harus menjadi petani, ya, anak diperlakukan seperti raja, petani itu harus tekun menanam kebaikan, prinsip-prinsip nilai. Kalau ada pengaruh yang buruk harus dicabut. Di usia fase tanam mencabut pengaruh buruk itu gampang dibandingkan nanti dia sudah semakin dewasa susah mencabutnya karena lahannya sudah mulai keras. Oke ya. Di fase model kita sebagai polisi idola yang mengatur tetapi dicintai anak-anak kita. Kemudian di fase sosial kita bisa menjadi sahabat yang dekat, mentor yang hebat bagi anak-anak kita. Oke, yang kelima, tingkatkan pemahaman tentang pola asuh yang baik. Oke, walaupun di masa pandemi kita harus mengetahui prinsip-prinsip pola asuh, di mana pola asuh itu pilarnya ada 2, yaitu adanya tuntutan orang tua kepada anak dan ada kasih sayang. Oke, ini penting. Jangan hanya diberi kasih sayang tok, tapi tidak diberi tuntutan atau target. Apa sih harapan ayah? Apa sih harapan mama? Ya, jangan sampai juga hanya ada tuntutan-tuntutan saja, tapi kasih sayang nggak diberikan. Oke, maka ada 4 model pola asuh. Yang pertama pola asuh yang acuh. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita. Ini ciri-cirinya kasih sayangnya rendah, ya, dan tuntutannya rendah, nggak ada target apapun. Ya, anak nggak ngerjakan PR, nggak apa-apa. Ya, tapi juga nggak disayang. Ya, dibiarkan. Ini pola asuh yang acuh. Ada lagi pola asuh yang permisif. Kasih sayangnya luar biasa, apapun diperhatikan, diberikan, semua yang diminta dikasih, tapi tuntutannya rendah, nggak ada target, dia nggak ngerjakan PR, dibiarkan saja, ini juga nggak boleh. Ya, ada lagi yang, ya ini, yang otoriter, tuntutannya terlalu keras, terlalu berat, tapi kasih sayangnya nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah diberikan kepada anak, bahkan anak nggak bisa merasakan bahwa orang bapak ibunya menyayangi saya. Saya sekarang ini baru mengcoaching pasangan suami istri, di mana istri ini dari keluarga yang sangat kaya, tapi anak istri ini merasa aku tidak disayangi sama ayah bundaku. Padahal baru hamil anak pertama, bayangkan. Itu masih tertanam bahwa aku dikasih uang, aku dikasih harta, aku dikasih mobil, tapi aku nggak pernah dikasih kasih sayang.
Ini terjadi. Sekarang ini kami sedang mendampingi pasangan seperti ini. Artinya apa? Uang, fasilitas itu ternyata belum mencerminkan anak merasa disayang. Kasih sayang itu sesuatu yang berbeda dengan materi. Tetapi sebuah ungkapan ekspresi perhatian, komunikasi, elusan tangan, pelukan, kemudian kalau anak itu harus konkret, anak SD ya, anak-anak kita itu harus konkret. Kalau kita ingin ngomong sayang, mama sayang sama kamu. Sampaikan dengan bahasa yang personal. Kalau perlu 4 mata, ya 4 mata. Apalagi kalau sekarang ada WA, sampaikan pesan WA di grup keluarga, ayah sayang sama kalian. Oke. Saya punya pengalaman. Waktu SD saya ini nakalnya minta ampun. Nakal sekali. Ya nakal sekali. Semua saya lempar, wah, kadang kalau mamahnya saya tuh ngejar-ngejar ibu saya, itu pakai pisau. Sampai takut sekali. Nah, saya seringnya mengobrak-abrik meja kerja ayah saya. Suatu hari saya membaca agenda ayah saya. Saya buka di lembar pertama, ada foto ayah saya sedang merangkul saya, dan ada tulisan bapak saya mengatakan, semua aku lakukan demi anak-anakku. Saat itu saya berubah. Saat itu saya merasa bapak saya ternyata sayang banget sama saya. Cuma nggak bisa ngomong dengan bahasa omongan. Ibu sekalian, itulah yang saya rasakan ketika saya tidak merasa mendapat kasih sayang, saya seperti menjadi sosok anak yang tidak bisa diatur, tidak berharga, dan saya merasa semua orang itu memusuhi saya. Tapi ketika saya membaca tulisan itu, saya berubah dan saya mulai tidak lagi nakal lagi, sesuatu yang selama ini saya rindukan ternyata terjawab melalui tulisan bapak saya. Maka jangan sampai kita itu gagal ya menyampaikan perasaan sayang dan itu gagal ditangkap anak. Pemberian materi itu ternyata belum tentu ditangkap sebagai simbol kasih sayang. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini nih ya, adalah yang seimbang, autoritatif. Kasih sayangnya tinggi, ya, tuntutannya juga tinggi, seimbang. Ya, seimbang. Jadi begitu tidak mencapai target, tidak dilaksanakan, dievaluasi. Papahnya bisa agak kecewa, menunjukkan ekspresi kecewa bahwa ini ayah nggak suka nih kalau kamu begini. Ya. Mungkin dibuat seperti drama, tidak masalah. Tapi ada tuntutan bahwa ini papa kecewa loh kalau kamu nggak begini. Ya, papa pasti marah loh. Ya. Tapi begitu dia melakukan, kasih sayangnya diberikan luar biasa. Nah, ini pola asuh ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menjadi pola asuh yang acuh, yang otoriter atau yang permisif. Oke ya. Ini mudah-mudahan tip ini bisa membantu kita untuk menilai selama ini kita berada di kuadran yang mana. Ya, oke. Nah, yang keenam ini kenali gaya belajar anak kita. Oke, ada banyak kesempatan ya ketemu anak, jangan sampai kita tidak mengenali. Paling tidak penjenengan semua harus tahu mengenali gaya belajar itu bisa dengan melihat tatapan mata anak. Nanti akan saya berikan tips-tipsnya ya. Ini mungkin gini, mama papa ya, saya berikan tips sekilas aja. Jadi gaya belajar anak itu kan ada yang visual, auditory, kinestetik, ya. Nah, ini ada tips sederhana dari saya. Begini, ajak anak untuk ngobrol, ya, untuk mengetahui apakah dia visual, auditory, atau kinestetik. Ngobrol untuk bercerita kegiatan mungkin tadi pagi dengan teman-temannya atau sehari sampai siang tadi kamu ngapain aja, ayo, untuk merecall memori dia. Nah, saat dia ngobrol sama kita, tolong perhatikan gerakan matanya. Oke? Cenderung yang mana? Kalau anak ini ternyata sambil ngomong, aku tadi pagi bangun pagi jam 5, terus aku disuruh sholat, terus aku jalan-jalan ya. Kalau dia ngomong itu sambil melihat ke atas matanya, turun terus ke atas lagi, anak ini cenderung visual, belajar dengan cara melihat, butuh gambar-gambar, butuh film, butuh sesuatu yang kita peragakan untuk bisa dilihat langsung. Oke ya, nanti sekali-kali ada pancing. Kalau dia kemudian matanya bergeser ke kanan dan ke kiri, oke, ya, berarti dia cenderung auditory, belajar dengan cara mendengar.
ya, dia peka dengan pendengaran, cenderung menjadi anak yang sensitif, mendengar omongan-omongan yang nadanya negatif dikit langsung baperan. Ya, anak ini butuh kita kalau ngomong sama dia harus suaranya kayak suara sinetron yang bagus lah, ya, yang penuh dengan pujian, penuh dengan penghargaan, jangan terlalu keras, jangan main bentak, jangan main kritik seenaknya, kita harus membesarkan hatinya. Ya, ini anak auditori begitu, ya. Sedangkan kalau saat dia ngomong pengalaman tadi, cenderung melihat ke bawah, matanya ke bawah, dia cenderung kinestetik, berarti anak ini nggak bisa diem. Aktif bekerja, aktif bergerak, belajar dengan bergerak, ya. Ya, ini kita tips sederhana, ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi gaya belajar yang genetik berdasarkan bagian otak mana yang kuat, ya. Ini melalui alat tes yang kami miliki itu bisa diketahui anak itu termasuk yang sensing, thinking, intuiting, feeling atau instinct, ya. Nanti bisa kita pelajari. Nah, ini ada visual, auditory, kinestetik, ya. Ada kata kunci visual itu butuh gambar, video, warna-warna harus ada, dan ada peragaan. Kita harus memperagakan. Gini loh sayang, kita memperagakan. Ada yang auditori butuh suara yang enak didengar, intonasinya harus bagus, ya, dengan cara bercerita atau ada alunan musik. Anak auditori senang dengan latar belakang musik. Ya, sedangkan kinestetik dengan bergerak, ya, sambil belajar diajak mungkin sambil ngepel. Sambil belajar, sambil naik sepeda, ya, bareng-bareng, ya. Kemudian rasa, tunjukkan perasaan kita. Mama senang loh lihat kamu seperti ini, ya. Perasaan emosi kita disampaikan, ya. Ada pelukan, ada sedikit sentuhan, gitu. Ada sebuah aktivitas bersama, ini cocok, ya. Oke. Nah, ini sebuah tips, ya. Lah Pak, kalau matanya kadang naik, kadang ke kanan, kadang ke bawah, nah itu kombinasi, ya, kombinasi. Ya, silakan nanti. Bisa kita lihat praktekkan tip kita nanti. Tapi tolong melihat mata anaknya sambil tenang ya Bunda ya. Jangan dipelototin. Anak kita malah takut nanti. Ya. Harus sambil dilirik lah, sambil dilirik gitu. Oke. Nah, kalau dengan gaya belajar genetik, kita nanti ditunjukkan apakah anak kita itu termasuk yang paling dominan bagian otak yang mana? Yang sensing, S atau yang T atau yang I, yang F atau yang INS, ya. Ini sangat lebih dalam lagi. Kita jadi mengetahui bagian operation sistemnya, ya, sehingga kita akan lebih mudah dalam mengarahkan anak sampai jangka panjang nanti, sampai ke pilihan pendidikan, rekomendasi profesi, bisnis dan sebagainya. Bagaimana memotivasi belajar, kekuatan dan kelemahannya di mana. Kalau dia menjadi orang ternyata dia hasilnya S, berarti kelemahan utamanya di mana? Jangan sampai kita memaksa dia menekuni sebuah pendidikan atau profesi yang justru dia lemah di situ. Jangan sampai, ya. Karena di Indonesia ini berdasarkan riset ICCN tahun 2018, 87,5% mahasiswa Indonesia itu ternyata salah jurusan. Ya, termasuk saya, gitu kan ya. Termasuk saya. Ya, ini sama nih, saya jadi korban masa lalu, gitu kan ya. Oke, jadi jangan sampai itu terjadi pada diri anak-anak kita. Nah, maka ini nanti kita akan mengetahui tipe-tipe yang mana. Ini memang sederhana, simpel ya. Kita hanya melakukan tes 10 sidik jari dan langsung hasilnya bisa kita lihat. Oke. Nah, kalau anak-anaknya anak-anak S, maka persiapannya fisik. Ada anak-anak yang memang diminta olahraga dulu, itu baru semangat belajarnya atau pelajarannya cepat masuk, itu ada tipe ini. Ada lagi tipe yang T, itu pikirannya harus dikendalikan, maka perlu belajar teknik fokus. Ya. Kemudian ada lagi yang I, itu dia harus dihadirkan hasrat untuk belajar. Contoh misalnya dia punya cita-cita sebagai seorang pilot. Nah, dia tidak mau belajar tentang masalah membaca misalnya. Nah, kita sentuh, kamu pengen jadi pilot kalau tidak bisa membaca, di tiket terbaca ke Amerika, kamu berangkat ke Afrika, kan kamu kesasar katanya. Nah, karena kamu nggak bisa baca. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang feeling, yang F itu mood. Ada anak-anak yang belajar dengan cara moodnya, suasana hatinya harus oke. Begitu dia dibentak mamahnya, langsung moodnya hilang, otomatis fokus belajarnya hilang, semangat belajarnya hilang. Maka ini harus dikembalikan moodnya. Nah, kita harus memahami anak kita. Kalau anak ini sering dibentak kemudian tidak mau belajar, tolong orang tuanya lah yang jangan kembali membentaknya.
susun kata-kata ya agar lebih mudah mendekati tipe anak ini. Ada lagi anak in yang dia butuh beradaptasi. Dia harus siap secara keseluruhan, itu harus siap beradaptasi dengan lingkungan, dengan fasilitas, dengan tekanan orang tua. Dia harus bisa beradaptasi baru mau belajar. Nah, ini kita harus memahami mereka. Ini next akan saya bahas secara khusus deh. Ini sebagai pengetahuan dulu. Oke, yang terakhir ya, bangun komunikasi yang positif dengan anak tanpa emosi-emosi negatif. Ya. Jadi kita harus bisa ngomong tapi tanpa emosi. Maksudnya emosi itu yang negatif, ya marah, jengkel dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, ini. Kita harus menyelaraskan antara otak atau positive thinking dengan positive feeling. Kita selaraskan. Ya, karena menurut teori, ya, menurut para ahli, otak kita itu powernya 12%, sedangkan hati kita powernya 88%. Maka kebanyakan manusia kalau hatinya itu galau, maka pikirannya kacau. Ya, maka kita harus menjaga hati kita. Kekuatan hati itu ternyata lebih besar dibandingkan kekuatan pikiran kita. Maka banyak orang berdoa pakai otak itu nggak akan sampai. Berdoa itu harus pakai hati. Nah, syukur kedua-duanya sinkron, ini menjadi 100%. Jadi kita harus menyelaraskan dulu antara otak kita yang pengen menyuruh anak belajar dengan hati kita, bahwa hati kita itu sayang sama dia. Sehingga omongannya itu ketangkep dengan jernih bahwa bapak atau mama itu nggak sedang marah sama aku. Karena apa? Kalau ada perasaan marah, jengkel, kita ngomong, yang ketangkep itu malah energi marahnya. Sehingga kadang-kadang malah mengacaukan semuanya. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh dari pikiran dan perasaan yang tidak selaras. Ya, contoh, ini kita di pikiran pengen, Pak, aku ingin sabar menghadapi anak. Oke, ini 12%, bagus. Positive thinking. Tapi lihat positive feelingnya kontradiksi. Aku merasa takut, stres, resah, bingung, ragu, marah. Ini berbagai emosi ini tidak harus semuanya. Tapi mungkin ada 1, 2, 3 yang muncul. Ini sudah menunjukkan perasaan kita tidak selaras dengan pikiran kita. Ya, maka ini harus dibereskan. Feelingnya harus dirubah, diselaraskan. Bagaimana caranya? Kita harus hadirkan perasaan yang lebih positif. Oke ya. Aku ingin sabar menghadapi anak, maka kita harus merilis segala emosi negatif sehingga hati kita lebih tenang, yakin, kita ikhlas, kita sudah siap menjadi orang tua, kita sudah merasa cukup, kita sudah sangat bersyukur dengan kehadiran anak-anak ini, ya. Aku rela kok sekarang ini sulit menghadapi anak, karena asalkan anakku tuh besok ya Tuhanku menjadi pemimpin negeri ini. Kita akan ikhlas, ya. Jadi menghilangkan perasaan negatif dengan cara merubah dengan doa. Kita berharap, kita rela kok seperti ini asalkan anakku besok menjadi orang yang hebat. Nah, gitu. Ini kita merilis perasaan negatif menjadi lebih positif. Kita tenang, yakin, mantap, rileks, sudah belajar dengan baik, aku benar-benar tulus demi anak-anakku. Ya. Ini kalau hati kita rileks, bisa seperti ini, maka saat kita ngomong, powernya 100%. Nah, ini penting nih. Ini tantangan buat para mama papa yang kadang-kadang reaktif, suka marah ya. Kalau sudah marah, kebanyakan menyesal. Oke. Pak Edi, kalau saya sudah terlanjur marah gimana? Oke. Manusiawi, no problem. Kadang kita marah bentar. Tolong, saran saya, recovery perasaan anak dengan cara setelah mungkin kita habis marah, terus dia makan, kita ngomong begini. Dek, tadi mama marah sama kamu ya. Maaf ya, mama tuh marah karena tadi jengkel dengan sikap kamu. Sebenarnya mama itu sayang sama kamu. Mama tuh hanya nggak suka sama sikap tadi kamu yang seperti itu. Ya, mama minta maaf ya. Gitu. Jadi kita pulihkan dengan kalimat-kalimat pendekatan agar dia tahu bahwa mama itu marah karena sikapku tadi, tapi sebenarnya mama itu sayang sama kita. Nah, ini bagian dari proses recovery saat tiba-tiba kita mungkin marah. Oke ya, ini powernya 100% kalau kita bisa begini. Nah, ini emotion release, ini penting bahwa emosi negatif itu ada beberapa prinsip ya, pain paradox,
emosi negatif tidak bisa dilawan, semakin ditolak dan dimusuhi, dia justru semakin membesar. Jadi saat kita jengkel itu jangan, aku kok jengkel kenapa sih? Jangan, tapi kita terima, ya, kita akui, ya, maka emosi negatif akan semakin mereda. Kemudian receive power, mengakui dan menerima itu membuat emosi negatif menjadi melemah. Kemudian release power dengan pasrah, ikhlas, dan menyerahkan semua kepada Allah, hati menjadi semakin ringan. Ini bisa digabungkan dengan teknik tarik nafas, lepaskan. Ya, lepaskan rasa jengkel kita. Jadi kalau bisa itu pas kita marah melihat anak, sikap anak, dalam waktu 3 detik rilis dulu, serahkan semua emosi kita, lepaskan, baru kita ngomong. Ya, ini powernya pasti berbeda. Ini butuh pembelajaran, Ya, ini melepas emosi dengan cara selaraskan pikiran perasaan. Ini dengan afirmasi, ya. Misalnya, ya Allah, walaupun saya merasa marah dan jengkel dengan stres menghadapi anak saya mengakui dan menerima semua perasaan ini dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya saya serahkan dan pasrahkan semua perasaan ini kepadamu, ya Allah. Saya pasrah dengan apapun yang akan terjadi dan saya titipkan anak-anakku kepadamu. Ya, kita afirmasikan. Ya, walaupun marah itu kita afirmasikan. Ya, lakukan ini sambil menarik nafas dalam, tahan, lalu lepaskan. Tujuannya apa? Agar kita saat ngomong itu emosi negatifnya tidak terlalu kuat. Oke? Sehingga kita bisa mengontrol omongan kita. Nah, maka kita perlu belajar nih dengan amarah bundanya Yusuf Mansur. Tentu sedangkan ingat ya, tahu ini sosok ustadz yang dia mengatakan walaupun dia itu waktu remajanya pernah masuk penjara karena masalah utang piutang. Tapi dia dalam biografinya menulis bahwa saya bisa menjadi seperti ini karena ibu saya sering saat marah dengan saya, kata-katanya selalu positif. Yusuf Mansur ini punya keburukan. Apa itu? Saat dia kecil, SMP, itu nggak mau mandi. Nggak pernah mau mandi. Dia mau mandi kalau dimandiin sama uminya, mamanya. Di sekolah sukanya itu kencing di kelas. Ini keterlaluan ini kan. Tapi ibunya sambil narik dia pakai air apa namanya ciduk ya. Oh, ciduk itu pasti bahasanya ciduk itu apa ya? Gayung. Apa? Gayung, Pak ya. Gayung. Gayung ya. Gayung. Dimandiin tuh sambil ngomongnya, sob besok besar sering ke Mekah Madinah ya. So besok jadi ahli Quran ya. So besok punya pondok yang gede ya. So besok sering jalan-jalan ke Ka'bah ya. Yusuf kecil ini bingung, mak, uangnya dari mana, mak? Nggak tahu. Padahal mama itu jengkel banget sama si Yusuf ini. Tapi lihat, ya kejengkelan dia bisa mengendalikan ibunya ini untuk mencari kalimat-kalimat yang positif. Karena sesungguhnya memang kalimat itu adalah doa. Apalagi dari seorang ibu kepada anak-anak. Nah, inilah ya harapan saya dan mudah-mudahan sekilas materi ini bisa masuk diresapi bagi mama papa sekalian bahwa di masa pandemi ini banyak hikmah. Tidak hanya anak yang harus belajar di rumah, tapi kita harus belajar tentang anak kita lebih dalam di rumah kita. Dan partner kita adalah guru-guru kita. Kita perlu berterima kasih dengan para guru, karena sesungguhnya mereka adalah sahabat kita yang berkomitmen untuk menjaga dan mendampingi anak-anak kita belajar. Tentu tidak bisa sempurna pembelajaran melalui proses daring ini. Tetapi kasih sayang kita, sikap kita yang bisa mengendalikan diri sebagai orang tua saat mendampingi anak itu akan menyempurnakannya. Jadilah teman, jadilah sahabat bagi anak-anak kita di rumah, kita harus berhasil merebut hati mereka, maka kita akan menjadi guru sejati bagi anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Edi, luar biasa. Baik, Pak Edi, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari ayah bunda yang sudah dikirimkan lewat chat. Izin saya bacakan ya, Pak Edi. Nanti juga di sesi kedua, sesi tanya jawab yang kedua, jika ayah dan bunda berkenan untuk buka mic juga bisa langsung sampaikan biar lebih interaktif seperti itu. Boleh ya Pak Edi kalau seperti itu? Ya, silakan. Ya.
Pertanyaan pertama dari Ayah Faza, grade 2. Atau saya share aja seperti ini biar lebih enak ya. Ini sudah ada 3 orang tua yang bertanya Pak Edi. Pertanyaan pertamanya seperti ini. Mohon izin bertanya dari Ayah Faza SD Semesta Grade 2. Pertama, mohon tips untuk menyinkronkan aturan screen time pada masa sekarang, di mana sebagian besar proses belajar anak saat ini dilakukan secara daring. Yang kedua, cara melakukan komunikasi efektif kepada anak sebagai bagian kita berperan sebagai guru. Terima kasih banyak, mohon maaf bila kurang berkenan. Itu Pak Edi. Oke, saya jawab dulu ya. Tolong saya biarkan tetap membaca teks ini ya Mas. Oke, siap. Oke, terima kasih Ayah Faza. Saya ingin menyampaikan screen time. Screen time adalah lamanya waktu anak untuk berada di depan screen, apakah screen laptop atau screen gadget ya. Disarankan ya untuk anak-anak kita itu ada waktu jeda ya. Itu paling bagus itu maksimal banget itu ada yang mengatakan barangkali 1 jam atau 30 menit itu harus jeda sekitar 5 menit 10 menit untuk melakukan aktivitas lain. Ya, ada jeda. Jangan terlalu 1 jam, 2 jam tanpa jeda. Ini berbahaya dengan otak, untuk otak kita. Ya, jadi ini bagi guru penting untuk menyampaikan, oke, kalau sudah 30 menit, ya ini aman ya, jeda dulu deh, lihat yang lain, cari minuman atau ini memang harus diawasi, jangan sampai jeda, malah akhirnya naik sepeda dengan teman-temannya, ya. Ini juga harus, ya maka harus ada jeda. Misalnya kita mengajar 1 jam bagi anak, maka 30 menit tolong jeda dulu, anak diminta untuk oke, sekarang dikasih tugas untuk melakukan apa, biar tidak terfokus dengan screen. Oke, ya. Memang sebagian proses belajar melalui layar, maka aturan screen time ini memang kalau bisa anak itu maksimal dalam 1 hari itu 3 jam sampai 4 jam. Ya, itu pun tidak terus-menerus. Ya, terus-menerus. Maka ini harus diatur, harus atur. Kalau sudah lebih dari 4 jam itu sangat berat. Ya, sangat berat. Nah, ini dan anak kalau bisa memang jangan sampai terus-menerus ya, harus ada jeda, diajak bermain, diajak yang lain, aktivitas yang lain. Nanti itu perlu ya. Oke. Nah, tetapi daring ini memang menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kemudian kita juga perlu mungkin melakukan mencari screen ya, pengaman bagi anak atau mengajari anak untuk melakukan relaksasi mata. Ya, ini contoh. Kita ajarkan anak untuk melakukan relaksasi dengan memijit-mijit mata sambil pejamkan mata. Itu sebenarnya untuk memutus agar anak ini tidak terpelotot terus dengan screen. Ya, maka permainan game yang bisa di pause itu no problem kalau anak sudah tahu ini. Tapi kalau seperti Mobile Legend atau apa ya yang harus naik terus, ini bahaya sekali itu. Itu banyak menimbulkan kekacauan sehingga anak kehilangan fokus ya, kehilangan fokus. Oke. Saya mungkin akan memberikan bagaimana untuk berkomunikasi efektif kepada anak sebagai guru. Saran saya kepada orang tua begini, tipsnya sederhana, jadilah teman bagi anakmu, maka engkau akan menjadi guru sejati bagi mereka. Bapak, mama, papa, ya. Ini kita harus bisa merebut hati anak dulu, harus bisa menjadi teman dengan mereka, ya. Kamu sedang apa ini? Yuk main. Sekali-kali dia ngajak main kita, ya nggak apa-apa, kita ikut dulu, ya. Sambil main, wah ini ayah seneng nih kalau kamu begini. Tapi jangan main game terus ya, oke? Ayo kita belajar. Bangun kedekatan emosional, ya. Maka anak akan ngikut kita. Nah, ini penting sekali, ya, penting sekali. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak Irit Maulana. Selanjutnya. Terima kasih. Ayah Bunda, kita punya waktu sampai jam 11.30. Ini ada kampanye banyak sekali pertanyaan. Semoga bisa selesai. Yang kedua, ini dari anonim tadi pesannya tidak perlu disampaikan identitasnya, Bapak.
Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya untuk mengatur waktu dan peran sebagai guru dan sekaligus ibu saat bekerja dari rumah? Karena kadang anak lebih manut kepada gurunya di sekolah, sedangkan berani membantah pada orang tua sendiri. Terus yang kedua, bagaimana caranya mengembangkan kecerdasan sosial anak di masa pandemik ini, di mana semakin berkurang aktivitas mainnya dengan peers, dengan teman sebayanya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Ini bagaimana caranya mengatur waktu dan peran sebagai guru sekaligus ibu saat bekerja dari rumah ya. Ya, memang anak itu kadang-kadang lebih manut sama guru, ya, karena guru bisa jadi mampu menghadirkan sebuah komunikasi yang baik. Sementara kita karena dekat ya, kita sering mungkin ngomel ya, akhirnya anak kita menjadi nggak respect sama kita. Tapi sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ketika anak itu berani membantah kepada orang tua, itu adalah PR bahwa ada proses penanaman nilai tentang menghormati orang tua yang belum clear tertanam pada fase tanam. Oke. Jadi seluruh perilaku anak, terutama yang negatif, itu harus kita screen, kita ambil ya, kita screenshot untuk menjadi PR bagi kita bahwa ini ada problem, bahwa anak ternyata belum taat pada ibunya. Sehingga kita sebagai orang tua perlu melakukan penanaman ulang. Kamu nggak boleh begitu, ya. Kamu harus lebih taat sama ibu. Satu sisi begitu. Terus baru akan ketemu, loh ibu cara ngomongnya gitu kok, sukanya ngegas. Nah, berarti ibunya lah yang harus mulai merubah cara berkomunikasi dengan anak. Oke ya. Jadi saat bekerja di rumah memang sebaiknya alat-alat online itu sudah terpisah ya antara ibu dengan anak. Kalau memang ibu bekerja di rumah membutuhkan sarana online. Tapi jika tidak, anak hanya kita pantau ya, dan dilatih untuk bertanggung jawab. Memang untuk membentuk kebiasaan kepada anak tidak bisa langsung sekali jadi. Ini butuh proses. Ya, butuh proses. Tetapi kita boleh kok memberikan rewards kepada anak saat dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Oke, ya. Contoh ketika dia bisa bagus, mengerjakan tugas dengan bagus, duduk dengan manis, ya. Kita berikan rewards. Berikan reward yang itu bisa menambah aktivitas kebersamaan dengan orang tua. Misalnya buat es krim bareng, mungkin belanja kemana, ke supermarket bersama-sama, itu sebagai reward dia. Dan selama dalam perjalanan itu, kita tanamkan prinsip-prinsip nilai. Ya, Mama bangga loh. Ini papa tadi tak kabari kamu bisa duduk tenang di depan laptop mengerjakan tugas, kata ayah, itu anak ayah katanya. Lewat WA, dikomunikasikan. Ini akan membuat anak semakin bangga. Gitu ya. Itu Pak, caranya begitu, ya. Oke. Atau bisa Bu minta pesan kepada guru idolanya yang anak itu manut sama gurunya, agar gurunya bilang kamu harus dengerin kata ibu kamu, kata mama gitu. Karena kadang-kadang kita perlu mensinkronkan antara PR di rumah juga kita sampaikan ke guru tanpa harus guru mengatakan, kata mama kamu suka bantah mama kamu ya, jangan begitu. Guru juga harus pinter, ya. Nanti jangan sampai anak menjadi marah sama ibunya, mama cerita ya sama pak guru ya, jangan seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya apa tadi, Pak Edit? Oke. Apa ini? Mohon saran Pak Edi, bagaimana memberikan pemahaman secara otoritatif? Oke, saya lihat di Pak Edit, ini langsung saya jawab gitu ya? Ini ada dari ya A. Oke, ayah wajah. Yang kedua, oke, lanjut Alfi ya, Bunda Alfi ya. Iya betul, Pak. Bagaimana meningkatkan fokus anak saat belajar di rumah baik secara online maupun belajar bersama orang tua? Anak saat ini kami jenjangnya kelas 2. Oke. Meningkatkan fokus ya. Ayah Bunda, saya ingin sampaikan sebuah
tips dari beberapa ahli tentang anak bahwa kemampuan fokus anak ya dalam menangkap sebuah materi itu ternyata rumusnya adalah usia dikalikan 1 menit. Ya. Jadi kalau anak kita usianya 8 tahun, maka kemampuan dia fokus itu hanya 8 menit sebenarnya. Maka setelah itu harus dikasih jeda-jeda agar dia itu refresh kembali. Maka tidak boleh terlalu lama. Ya, perhatikan anak kita. Kalau dewasa maksimal 30 menit. Kalau sudah dewasa maksimal 30 menit. Yaitu acuan para ahli tentang fokus anak. Maka saat kita mungkin bercerita tentang anak-anak kita usia 8 tahun, itu mungkin 5 menit aja dia sudah pengen main, itu lebih baik break dulu, oke, ya sekarang kita ambil teh buat minuman yuk, baru sekarang belajar lagi, ya oke. Itu kita harus paham tentang daya fokus anak, kecuali anak ini memang ekstra luar biasa ya, oke. Yang kedua, anak perlu kita cek kemampuan fokusnya. Oke, ini saya akan berikan sebuah tip ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum belajar atau kita sebelum anak ini memulai proses belajar, kita lakukan teknik untuk mengetahui fokus dia. Caranya adalah, yuk Dek, kamu sekarang siap ya belajar ya, sebelum dimulai kita latihan fokus dulu. Mama mau menghitung kamu dengan ketukan seperti ini. Ya, kita mengetuk. Oke ya. Kemudian dia diminta menghitung sesuai dengan ketukan kita. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bagus. Sekarang dari 10 ke 1. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Ketika dia bisa mengikuti proses ketukan dan menghitung ini dengan baik, berarti dia sudah bisa fokus. Ya, nah itu cara fokus. Itu membuat anak ini yang tadi pikirannya macam-macam, habis dari game dan macam-macam, dengan teknik fokus dengan angka dan ketukan, dia ngomong sambil pikirannya, perasaannya itu menghitung ketukan yang kita berikan, maka dia akan mengalihkan semua pikiran tadi menjadi fokus ke kegiatan yang kita lakukan, aktivitas cek fokus tadi. Dan setelah itu, baru dia akan mulai bisa belajar dengan lebih baik. Bisa Anda tingkatkan, tidak hanya 1 sampai 10, tapi coba 1 sampai 20. Oke, kemudian 20 ke 1. Ini mungkin saya sarankan untuk anak-anak mungkin kelas 4, 5 ya, sampai 20. Kalau kelas 1, 2, 3, 4, itu 1 sampai 10, 10 sampai 1 sudah cukup. Ya, kadang ditantang, yuk lebih cepat yuk ketukannya, yuk mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 dari 10 ke 1, 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ini akan membuat daya fokus dia tuh meningkat tajam. Oke, ini bisa dipraktekkan ya. Kalau anak-anak SMP, SMA biasanya saya cek 1 sampai 20 ke 1, begitu dia berebet di tengah, 15, 13, loh 14-nya nggak sebut, ulangi, fokus, tarik nafas dulu. Ini anak-anak dilatih untuk menggunakan kemampuan fokusnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ketiga, dari Bunda Helvia. Sebelum dan saat pandemi ini, saya menerapkan bahwa kerjakan dulu kewajibanmu, baru mendapatkan hakmu. Oke, reward system, bagus. Oke, kerjakan tugas-tugas sampai jam 12, kemudian baru bebas main apa saja setelah semua selesai. Oke, bagus. Nah, ini termasuk bagus Bunda, ya. Ini termasuk yang mau saya contohkan. Ini bagus, diberi rewards, ya atas sebuah kesungguhan dia melakukan aktivitas. Berarti dia harus ada laporannya dulu. Ini bundanya harus memantau berarti ini ya. Oke, ini bagus. Dikasih reward seperti itu ya. Tapi rewardnya kalau bisa jangan mengabaikan, kita harus bekali anak kita dengan screen time tadi, jangan berjam-jam ya, terlalu lama. Ini bisa merusak otak kita ya. Baru kita jeda, kasih jeda.
Ini kalau ibu berhasil begini, berarti anak ini termasuk bisa mengikuti arahan orang tua dan dia mengejar reward ya. Cuma rewardnya itu reward sesuai dengan keinginan dia, jangan dibiarkan sebebas-bebasnya, harus tetap dipantau ya. Dia melakukan aktivitas apa dan kalau itu ada yang membahayakan kesehatan, nah ini harus kita peringatkan. Bagus Bu, itu bagus ya. Oke, berikutnya. Bagaimana yang mana Yang ini? ini tadi Pak, yang belum terjawab nampaknya. Bagaimana caranya mengembangkan kecerdasan sosial anak di masa pandemi ini? Oh di ya. mana makin berkurang aktivitas mainnya dengan peers, dengan teman. Oke. Ibu, ada anak-anak yang coba Anda lihat nanti yang sangat merindukan teman-temannya. Maka tolong koordinasi dengan mamah-mamah yang lain untuk mengadakan komunikasi lewat daring kalau bisa, online dengan teman-temannya. Silahkan berikan kesempatan itu agar peers bisa ngobrol, menyapa, itu pasti heboh banget. Cuman perlu dilatih, mengadakan etika ngomong lewat telekonferensi, ada mute dan unmute. Itu anak kita perlu dilatih tuh. Kemarin anak saya ngobrol semua ngomong teriak-teriak. Ini namanya pasar pindah ke laptop. Anak-anak, oh kamu ini gimana? Nih, mereka harus dilatih, ya dilatih. Kalau perlu ada orang tua yang ikut menjadi host lah, dilibatkan, diundang, kita undang. Ini perlu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tetap boleh bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, ya. Sekitar kita boleh, tapi dibatasi. Kalau bisa dia main ke rumah kita, dengan tetangga kita main, diundang untuk mengadakan kegiatan di rumah kita. Ya itu boleh, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya protokol kesehatan. Ya nggak apa-apa. Kemudian juga mungkin menanyakan kepada minta kepada guru saat kelas-kelas daring itu diberikan kesempatan untuk anak-anak menyapa teman-temannya dulu, jadi sebelum dimulai ya itu menyapa teman-teman ya, mereka bisa mengucapkan salam ya, menyapa. Mungkin 5 sahabat terbaiknya siapa, mereka diminta untuk memulai mengucapkan salam kepada teman-temannya. Ini penting sekali. Jangan sampai kelas daring online itu guru langsung memulai ngomong ngasih tugas, tapi tidak melibatkan anak untuk menyapa teman-temannya. Oke, ya silakan diberi kesempatan untuk mungkin barang 10 menit untuk mengucap salam. Karena ada kebutuhan sosial dengan teman-temannya. Oke, bagus. Ya, itu Bu. Berikutnya, bagaimana meningkatkan percaya diri anak? Seringkali anak ingin menyampaikan pendapat saat pembelajaran daring, hanya karena tidak percaya diri. Apa yang disampaikan tidak terucap akhirnya. Oke. Ajari anak untuk menyampaikan pendapat itu tidak harus secara langsung dengan verbal. Ada chat ya. Ada chat ini bisa dilakukan. Ya, anak mulai dilatih untuk ngetik. Ya, ini perlu diajarkan sehingga yang mengalami problem belum pede untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat, tolong diminta untuk chat, mengetik apa yang mau dia tanyakan. Itu solusinya begitu, ya. Kecuali kalau memang dia harus diminta ngomong, ya diajari. Kalau sebelum ngomong, ya kamu ngomong poin-poinnya aja, ya, nggak usah terlalu banyak yang kamu omongkan, ya. Memang bagi anak-anak kita di usia-usia SD ini, Bu, itu memang untuk ngomong di depan kelas tuh masih sesuatu yang nggak nyaman lah, mereka belum terbiasa. Tetapi kita harus terus memotivasi untuk, yuk kamu ngomong, pendapat kamu bagaimana. Nah, ya kita perlu memberi kesempatan. Gurulah yang harus memberi kesempatan. Ya, berikan kesempatan anak untuk ngomong di depan screen. Ini penting, misalnya berkenalan, menyampaikan pengalaman kemarin apa, hari kemarin ada sesuatu yang menarik apa yang mau disampaikan ke teman-teman. Latihan ngomong ini akan membuat anak akhirnya terbiasa. Kemudian sediakan rewards. Hari ini yang akan bicara akan dapat bintang, akan dapat rewards ya dari guru misalnya. Dan nanti siapa yang mendapat reward ini akan dikumpulkan, nanti akan berpengaruh kepada misalnya akan mendapatkan hadiah dari sekolah misalnya begitu ya. Ini bisa kita adakan. Karena ada anak-anak yang dia itu sebenarnya ekstrovert. Ekstrovert itu mengejar hadiah. Ya, anak ekstrovert itu mengejar hadiah. Kalau ada anak introvert itu dia itu menghindari hukuman atau sanksi. Ya, ada anak-anak yang dikasih hadiah langsung mengejar,
ya, itu termasuk anak ekstrovert. Tapi ada anak yang dikasih hadiah nggak mau bergerak, ini introvert, berarti dia itu menghindari hukuman. Kalau kamu nggak mau disiplin, besok mama tidak mengizinkan main sepeda lagi. Sesuatu yang menarik buat dia, ditarik oleh kita, itu dia takut. Nah, ini anak-anak introvert. Jadi kita sebagai orang tua harus mengkombinasikan antara reward dengan konsekuensi, dikasih tekanan, dikasih sesuatu yang membuat anak itu takut kalau itu terjadi. Nggak boleh main sepeda lagi, misalnya. Wah, ini seperti itu. Oke ya. Oke, Pak Edi, para ayah dan bunda, ini Ibu Irma, grade 6. Bagaimana mengatasi anak-anak di akhir tahun selama persiapan pandemi seperti ini supaya maksimal apa yang dapatkan materi di sekolah untuk persiapan materi kelulusan? Ya, ini kapan ini ya ujian kelulusannya ya? Saya belum tahu nih apakah sebentar lagi ya. Ya memang saya sebenarnya berharap kepada para ayah bunda itu lebih mengenali gaya belajar anak terlebih dahulu, ya, agar kita bisa memotivasi cara belajar yang sesuai dengan dia, ya. Karena ada anak-anak feeling itu yang memang belajarnya santai, ada anak-anak tipe T, thinking, itu yang benar-benar kalau belajar itu kayak ambisi banget. Dia butuh pelajaran, butuh disiapkan, ya, itu harus tersedia semuanya. Kalau perlu ikut privat, kursus dan sebagainya. Tapi ada anak feeling yang santai, dia nggak mau terlalu disiplin, ada juga. Tapi cerdasnya minta ampun. Anak kedua saya itu tipenya F, tipenya feeling. Saat dia SMA, belajarnya santai sekali. Kadang di kamar itu sambil mendengarkan musik, ya, instrumen santai. Ibunya itu khawatir dia tuh nggak bisa mengejar, tapi ternyata di SMA dia selalu ranking 1 di sekolahnya, akhirnya diterima di psikologi tanpa tes. Karena memang gaya belajarnya santai. Maka ibu, ayah, bunda jangan terlalu risau dengan anak saat dia mungkin cara belajarnya kok beda dengan harapan kita. Kita harus kenali cara belajar dia, tipe kecerdasannya, silahkan ya. Nah, jangan-jangan anak ini butuh pendekatan yang berbeda. Tapi kalau saran saya di masa pandemik ini kita memang harus banyak minta dukungan dari guru, ya, karena gurulah yang paling memiliki resources tentang pelajaran, tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kelulusan di grade 6. Itu saran saya, Bu. Ya, silakan maksimalkan, dan saya yakin guru-guru di semesta pasti sangat welcome. Ya, pasti sangat welcome sekali dengan orang tua yang sangat care dengan persiapan anak. Oke. Berikutnya. Ini tinggal satu pertanyaan, Pak Edi, tapi belum bisa kita copy. Saya bacakan aja, nggih. Oke, silakan. Mohon saran Pak Edi, bagaimana memberikan pemahaman secara authority bahwa permintaan maaf juga dilanjutkan dengan Bagaimana memberikan pemahaman secara otoritatif bahwa permintaan maaf juga dilanjutkan dengan penyesalan yang kemudian diaplikasikan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak hanya lip service. Oke, baik. Anak mau minta maaf itu sudah luar biasa. Oke. Sedangkan anak mengulangi kesalahannya lagi itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal, ya, karena anak ini di usia kelas SD ini dia memang masih belum bisa seperti robot yang kalau sudah disetel A terus, tidak. Anak ini masih dalam proses pemahaman, ya, masih mencoba memahami apa yang dia omongkan, dia belum bisa melakukan karena godaan lingkungan terlalu banyak. Oke, Mama Papa saya ingin sampaikan, membentuk anak itu kita butuh 3 faktor. Dalam psikogenetik kita ajarkan itu, yaitu faktor genetik tentang potensi-potensi alami anak, dan faktor lingkungan, serta faktor spiritual atau doa orang tua. Ya, ibadah keluarga. Nah, genetik itu perannya 20%, sedangkan lingkungan itu 80%. Ya, oke. Anak orang tua mengajarkan anak untuk minta maaf itu akan menjadi budaya yang akan melekat pada anak sehingga dia mudah untuk berkata
minta maaf. Oke, itu sudah bagus. Kita harus menghormati ketika dia ngomong minta maaf. Jangan, meskipun dia mengulangi lagi, maka kita harus fokus membangun tradisi dia untuk minta maaf tetap dijaga. Ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian kita harus tanyakan di level berikutnya. Kita cari waktu yang enak untuk bertanya, Dek, kamu ini kok sering minta maaf, tapi kok sering mengulang lagi, kenapa? Saya menduga dia kembali melakukan kesalahan itu karena ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dia, yang membuat dia akhirnya tidak atau tergoda. Oke? Maka kita tanya kepada dia, kok kamu kok mengulang lagi, kenapa? Dia akan menjelaskan, aku soalnya bingung sih. Nah, maka kita kasih saran. Begini loh seharusnya kamu kalau ada ajakan dari teman kamu yang seperti itu. Ya. Anak saya selalu saya bilangi, kalau kamu habis mandi, tolong kalau ada teman-teman yang ngajak main, kamu jangan keluar rumah. Tapi selalu aja habis mandi, temannya datang, dia nggak bisa menahan godaan itu. Ya. Nah, maka kita harus mulai. Bisa nggak mulai besok? Bisa, ternyata belum bisa lagi. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Tapi jangan sampai kita kemudian menolak permintaan maaf gara-gara masih ada kecenderungan dia mengulangi lagi. Misalnya, maaf, alah paling di mulut aja, alah paling lip service aja. Jangan. Tetap kita terima. Oke. Tolong jangan diulangi lagi ya. Iya. Ternyata dia mengulangi lagi. Maka kita akan masuk kenapa mengulangi lagi. Yuk, supaya besok nggak terulang, kamu harus gimana? Anak mungkin masih bingung. Kita kasih bantuan. Kamu harus begini atau begini. Ayo. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting konsep dulu dimasukkan. Karena memang konsep itu harus masuk di pikiran sebagai pengetahuan. Untuk diprogram menjadi habit atau aktivitas, itu masih butuh waktu. Masih butuh lingkungan, masih butuh pengawasan, dan sebagainya. Tapi dia mau minta maaf, itu sudah bagus sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Jadi ini proses. Jadi proses, dan mungkin bisa sampai 3 kali, 4 kali dia mengulang, baru mungkin kali yang keempat, dia mungkin mulai berusaha, walaupun mungkin tidak sempurna untuk tidak mengulang lagi. Ini proses. Pendidikan itu bagian penanaman nilai, itu prosesnya memang supaya nancep betul, itu butuh lebih tekan, lebih keras, lebih sungguh-sungguh, ya, dikasih peringatan, mulai besok kalau kamu ngulang lagi, nggak boleh main game lagi, contoh. Ya, kasih sanksi. Boleh. Ya, Bu ya. Demikian, Pak Idit. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada satu Bunda yang ingin menyampaikan secara langsung Bapak dari Bunda Adian Khairini. Silahkan Bunda. Assalamualaikum Pak Edi. Ya, waalaikumsalam. Pak Edi tadi sudah dijelaskan dan juga sudah menjawab berbagai pertanyaan yang intinya adalah bagaimana kita mengadjust situasi baru di pandemik ini, ya Pak. Sekarang karena kita semua memang kondisi ini adalah baru untuk kita semua, juga untuk Pak Edi juga tentunya. Tetapi ada beberapa hal yang juga mungkin sudah kita antisipasi sekarang ketika kita pada akhirnya, endingnya kan kita berharap kita akan masuk fase offline, di mana anak-anak akan kembali ke sekolah, ya Pak, dengan aktivitas yang tentunya kembali akan berbeda, dan otomatis anak-anak butuh waktu lagi untuk mengadjust kondisi yang baru itu lagi, kondisi new normal yang mereka benar-benar harus masuk ke sekolah offline dengan kapasitas yang berbeda dengan pada saat mereka online. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah porsi yang tepat yang harus diberikan oleh orang tua dalam mendampingi anak, dan porsi yang tepat yang diberikan oleh sekolah untuk bersinergi dengan orang tua selama masa pandemi ini, itu sejauh apa gitu Pak, secara kualitatif dan kuantitatifnya, terlepas dari, tidak terlepas, tapi included pada materi yang diberikan oleh sekolah juga. Agar pada masa ketika anak-anak offline nanti, begitu anak-anak sudah Halo? Iya, sepertinya ada masalah jaringan, Mister. Iya, namanya terputus Bunda koneksi. Iya. Jadi dengan beban yang lebih dibandingkan dengan online secara materi dari sekolah. Demikian Pak Matur nuwun. Oke, Ibu Adiani ya. Baik. Yang jelas porsi pendidikan melalui daring itu mungkin masih tidak memuaskan bagi semua pihak, ya.
Cuma yang harus kita cermati Bunda, untuk Bunda dan Ayah Bunda semuanya, sekarang ini anak-anak kita sudah mulai malas untuk menulis, mulai malas untuk membaca, ya, mulai malas untuk mengerjakan latihan-latihan soal misalnya, ya. Ini maka untuk menghadapi nanti saat offline, kita jangan sampai kecolongan ini sekolah, anak-anak itu harus dimunculkan lagi tradisi-tradisi misalnya menulis, ya, mungkin mulai membaca, ya, kemudian mulai mungkin mengerjakan hal-hal yang bersifat tugas-tugas dari sekolah mulai harus kita biasakan lagi. Kemudian ketika kita bicara tentang porsi, ya, porsi itu memang harus ada komunikasi antara guru dengan sekolah. Ya, saya melihat sekarang ini memang tidak adil ya kalau di dalam kondisi daring ini porsi pembelajarannya terlalu memberatkan anak atau terlalu banyak tugas-tugas yang membuat anak itu tidak bisa mengekspresikan melalui daring ini. Maka harus ada, sekarang ini sedang ada namanya blended teaching, blended learning, ya, di mana anak mendapat tugas untuk melakukan aktivitas di keluarga, ya, di keluarga itu ada aktivitas tertentu. Ya, ini yang harus dikolaborasikan oleh guru dan orang tua di rumah. Setiap ada pembelajaran itu harus ada aktivitas di rumah. Nah, ini harus dilakukan. Kemudian juga penting bagi kita untuk mengkomunikasikan kepada guru tentang situasi rumah kita dan juga respon anak kita terhadap proses pembelajaran yang diberikan. Ya, yang saya khawatirkan itu adalah kita sebagai orang tua akhirnya terlalu memaksa anak yang mungkin sedang merasa bosan, atau kita ini belum mampu memberikan motivasi kepada anak untuk lebih bisa menikmati di depan screen itu, sehingga tanpa disadari porsinya itu terlalu berlebihan. Anak menjadi sudah bosan ya. Ya, merasa tidak efektif. Ini sudah nggak efektif. Maka ini perlu kita pantau. Pak, ini kemarin terlalu lama. Pak, ini terlalu berat hari ini. Ini kita harus sampaikan. Tidak apa-apa, karena ini bagian dari proses. Biar sekolah pun juga tahu tentang kondisi keluarga kita, kondisi rumah kita, kondisi anak kita dalam merespon daring ini. Yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu tadi adalah sebenarnya jangan sampai saat nanti anak itu masuk offline, ya, itu sekolah tidak siap untuk melakukan pengkondisian yang lebih alami, ya. Jangan sampai gara-gara terlambat semuanya kemudian yang terjadi itu di-drive yang semakin yang kuat. Ya, itu kasihan anak lagi gara-gara mungkin banyak ketinggalan karena ini semua tidak maksimal, justru anak akhirnya terbebani lagi dengan tugas-tugas yang demikian berat sehingga yang seharusnya itu dia masuk dulu kemudian ada refresh, reconditioning, ya, kemudian anak itu mulai beradaptasi dengan new normal, ya, tetap menjaga kehati-hatian, beradaptasi dengan pelajaran yang baru ini, anak harus dikondisikan untuk step by step sebelum nanti sprint. Nah, ini mudah-mudahan sekolah sudah menyiapkan seperti itu Bu Adian, ya, karena memang tentu nanti perlu ada perombakan, ya, dalam hal pelajaran di sekolah. Ini perlu kita komunikasikan dengan guru juga, ya. Guru pasti yang punya rencana-rencana tentang kurikulum seperti apa yang harus dikejar, mungkin tekniknya bagaimana. Nah, itu yang kita harus tahu gambarannya sehingga bisa mengkondisikan anak-anak kita menjelang masa offline nanti. Yang paling penting prinsip saya adalah kita harus tetap memotivasi anak untuk mau terus belajar. Sampaikan bahwa ini itu sementara. Ya, sementara. Itu penting sekali. Sehingga dia diminta untuk kamu bertahan dulu, Dek. Nanti sebentar lagi nanti kamu masuk sekolah. Ya, mudah-mudahan dalam forum ini juga terucap doa-doa kita. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, ya. Mudah-mudahan keluarga kita semua sehat, selamat, ya, bisa mengantarkan anak-anak kita hingga sekolah ke jenjang yang paling tinggi, ya, sesuai dengan cita-cita mereka, dan sekolah juga bisa menyesuaikan, ya, melakukan adjustment tentang kurikulum yang bisa disesuaikan dengan tahap-tahap nanti saat anak mulai offline, itu bisa juga merecovery mungkin ke ketertinggalan kurikulum dengan
kesiapan anak yang sedang banyak mungkin sudah banyak ketertinggalan, mungkin banyak kegalauan, mungkin sudah nggak banyak menulis lagi, misalnya kekakuan dalam pembelajaran, ini harus bisa dipulihkan kembali oleh para guru-guru di sekolah. Gitu ya Bu Adian, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Edi. Itu mungkin akhir dari sesi tanya jawab kita. Tak terasa sudah 2 jam Pak Edi kita bersama-sama. Luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri dan kita tutup, kalau bisa mohon disampaikan closing statement dari Pak Edi untuk ayah dan bunda semuanya. Ya. Baik, ayah bunda, yang jelas hari ini kita bersama-sama mengalami situasi yang sama. Sebagai orang tua, kita diuji, kita mendapatkan sebuah ujian yang ini jangan sampai melupakan kita kepada tugas kita sebagai orang tua yang menjaga dan menyayangi anak-anak kita. Kita punya sekolah, kita punya guru sebagai sahabat kita, sebagai partner kita, maka kita harus memperbanyak komunikasi dan sinergi dengan pihak guru dan sekolah. Kita punya harapan anak-anak kita tetap belajar. Tapi jangan sampai kehadiran daring ini justru membuat kita semakin berjarak dengan anak kita, akibat kita pun tertekan sehingga bersikap emosional saat mendampingi anak, sehingga anak justru malah merasa jauh dengan diri kita. Maka tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan momen ini saat kebersamaan ini dengan menjadi ibu, menjadi ayah yang saat mendampingi itu anak merasakan kenyamanan. Karena kita mulai bisa melakukan kontrol emosi, kita mulai memunculkan aura-aura kasih sayang kepada anak, ya, dan ini kita manfaatkan. Kalau bayangan saya ya lebih baik di masa ini kita harus merebut hati anak dengan kehangatan dan cinta, walaupun mungkin belajarnya itu biasa-biasa saja, no problem. Nanti itu akan dikejar guru saat di sekolah nanti. Demikian, dan mudah-mudahan anak kita tetap bisa semangat untuk belajar dan mereka semua menunggu-nunggu masa-masa normal kembali, ya, dan doa orang tua semoga selalu kita berikan untuk anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas materinya. Baik, ayah dan bunda, kita udah sampai di penghujung acara. Perlu kami informasikan bahwa di akhir sesi ini ada survei pasca seminar parenting. Ayah dan bunda mohon untuk mengisi survei yang telah kami kirimkan di kolom chat. Bagi yang belum melihatnya, ayah dan bunda, mari kita tutup acara seminar pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu baru yang disampaikan oleh Pak Edi Darmoyo bisa kita coba untuk terapkan untuk putra-putri kita semua. Sebelum kita akhiri, saya selaku moderator mohon maaf jika dalam memandu acara dari awal sampai akhir ada kesalahan kata, sikap, dan seterusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.